Oke, kayaknya ini sudah lebih Aman. oh nggak bisa Mbak, kalau di sini nanti kita berubah. Berubah apa, coy? Nanti ininya hilang maksudnya. Aman nggak? Halo Ikhwan. Selamat datang sebagai Halo, peringkat Kakak nomor Iwan. 1 tap-tap live terbanyak di dunia. Di Di sini dunia maksudnya. nggak tuh? Oke. Ada Mbak Yakti dan Mbak Nada Fadila di DM. Sama yang rame. Beda DM ya. Oke, hari ini kembali lagi dengan saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, ditemani oleh Bung Galus cantik. Hai, saya Nada Fadila dari Frontliner KC Kebumen. Iya, hari ini kita akan live tentang seputar JKN dan seputar BPJS Kesehatan. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan seputar JKN atau BPJS Kesehatan, boleh banget langsung ditulis di kolom replay. Oke. Sepertinya ini masih sepi ya Mbak ya? Betul. Iya. Sudah ada yang bertanya nih, ada strawberry. Ini banyak banget. Oke, Mbak bisa magang di jalan. Di jalan? Bisa magang di jalan nggak? Maksudnya bagaimana Kak Strawberry? Mbak bisa magang di Jalan nggak? sepanjang jalan. Magang Gimana di Kak kantor Strawberry? maksudnya atau bagaimana? Di JLN. Di Di JLN JLN. bagian JKN. Oh, di BPJS ya, maksudnya bisa banget. Ini Kak Strawberry masih kuliah atau sudah lulus nih? Kalau masih kuliah, bisa mengajukan aja ya, kirim suratnya ke kantor cabang terdekat. Maksudnya, misalnya Kak Strawberry ada di Malang. Oh ya, masih kuliah. Kalau masih di Malang, bisa diajukan ke kantor cabang Malang. Di Kebumen bisa ke kantor cabang Kebumen. Kirim aja suratnya, nanti akan diproses. Kalau misalnya memang ada posisi yang membutuhkan mahasiswa magang, akan dihubungi kembali. Begitu. Wah, ada Jungkook mau konser Daftar ini. antri lewat online untuk klaim saldo JHT, terus kalau antrinya Tinggal masuk atau tinggal gimana? Wah, bagaimana Mbak Nada? Di sini kalau untuk antrian online untuk BPJS Kesehatan itu bisa untuk antrian online periksa atau pelayanan kesehatan, baik itu di vaskes tingkat pertama atau rujukan. Tapi kalau terkait klaim JHT itu sudah instansi sebelah Kakak. Saudara kita di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, bisa cek sosial media BPJS Ketenagakerjaan ya untuk info lebih lanjutnya. Kemudian ini Kak Strawberry, kalau boleh tahu syaratnya apa aja? Syaratnya adalah surat permohonan magang aja yang dari dekan ya, biasanya dari fakultas gitu. Iya, Mbak Ana mau anak magang ya? Boleh diajukan aja ya Kak Strawberry, BTW domisili mana nih? Oke, dari Kak Kurir Aspal. Mbak, kalau KIS dari baru dapat sampai sekarang nggak bisa digunakan, apa bisa dibetulin? Oh, kartu KIS-nya yang belum sesuai data apa? Data identitas atau data yang lain? Kalau misal kartu KIS yang penerima bantuan iuran ataupun segmen yang lain untuk perubahan identitas, bisa melakukan perubahan bisa lewat WA Pandawa atau misal sudah mengakses aplikasi mobil JKN untuk perubahan alamat surat bisa dari aplikasi juga. Begitu. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Ada bukan.sersan 2. Kak, syarat daftar BPJS jalur umum apa ya? Jalur umum ini maksudnya mandiri ya mungkin ya Mbak ya? Betul, untuk peserta mandiri atau peserta yang melakukan pembayaran iuran setiap bulan, nanti untuk persyaratannya ada KK KTP untuk identitasnya, sama ada nomor rekening tabungan, dipastikan ada nomor handphone juga. Ya, nomor handphonenya masih aktif ya. Untuk nomor rekening tabungan bebas untuk rekening tabungannya dari bank apa aja. Bank swasta boleh, bank daerah boleh. Daerah boleh, bank nasional boleh. Oke, selanjutnya dari Strawberry ini domisili Kebumen. Boleh banget nih. Kantor kita ada di mana, Mbak? Ada di Jalan Sarbini, tepatnya nomor 98. 174 sekarang. Iya. Oh iya. Ada di depan Trio Mall ya. Betul, nanti tinggal dikirimkan suratnya aja. Oke, betul begitu. Selanjutnya dari Bukan Sersan 2 nih. Sekarang kamar kelas 3 iuran sebulan berapa ya, Kak? Jalur umumnya. Jalur mandiri ya. Jalur mandiri ya. Di sini untuk hak kelasnya, untuk kelas 3, untuk iuran setiap bulan 35.000,
untuk satu orang setiap bulannya, untuk di kelas 2-nya 100.000, untuk kelas 1-nya 150.000. Tapi dipastikan nanti untuk pendaftaran peserta mandiri harus didaftarkan satu kakak ya. Jadi ketika satu kakak belum terdaftar semuanya, harus didaftarkan seluruh anggota keluarga. Tapi misalnya salah satu ada yang sudah terdaftar aktif, tidak perlu ikut didaftarkan sebagai peserta mandiri. Oke, begitu. Selanjutnya dari Kak TD3. Selanjutnya dari Kak TD3. Kalau BPJS-nya hilang, tentu saja kalau tidak perlu identitas KTP atau NIK itu kan sudah sebagai identitas tunggal. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan untuk NIK atau KTP atau untuk anak yang belum 17 tahun bisa menggunakan KIA, itu bisa digunakan juga untuk pelayanan kesehatan. Baik itu di vaskes tingkat pertama atau di tingkat lanjut atau rujukan. Tapi misal mau mengakses kartu yang baru, karena sekarang di kantor tidak melakukan pencetakan kartu kembali, jadi bisa mengakses kartu digital. Untuk kartu digital cukup download dari aplikasi mobil JKN di Play Store, seperti itu. Dipastikan untuk nomor handphone yang terdaftar di BPJS Kesehatan sesuai, supaya bisa masuk akun aplikasi mobil JKN-nya. Tapi misal nomor handphone yang terdaftar ternyata tidak sesuai, jangan risau juga, jangan panik juga. Kalian bisa melakukan perubahan nomor handphone dari WA Pandawa. WA Pandawa ada di sini nomornya di 08118165165. Oke, begitu ya Kak TD3. Selanjutnya dari Kak Suci_Y. Kak mau tanya boleh? Boleh banget, silahkan ya. Nih, selanjutnya dari Kak Salman Razik Permata. Kak, kenapa kalau sekarang di klinik harus pakai JKN kalau berobatnya? Apakah sudah menyeluruh begitu peraturannya? Maksudnya mobile JKN ya? Oh ya, maksudnya mobile JKN itu sebenarnya untuk memudahkan ya, baik untuk peserta atau dari vaskesnya juga. Jadi untuk mengurai antrian juga di kliniknya. Jadi untuk peserta kan sudah bisa mengambil antrian online dari rumah, bisa ke klinik atau ke rumah sakitnya ketika nomor antriannya sudah mendekati. Jadi tidak perlu lama-lama untuk melakukan atau menunggu antrian di kliniknya. Nggak perlu datang subuh-subuh atau pagi-pagi buta Nggak perlu meninggalkan sandalnya. Titip sandal ya. Tidak perlu titip sandal. Iya, begitu Kak Salman. Untuk memudahkan sebenarnya ya. Selanjutnya nih dari Kak Trimbil. Mbak, kalau udah ganti jadi KIS dari pemerintah, kenapa masih ada tagihan dari WhatsApp? Ya, memang untuk peserta JKN yang sebelumnya adalah peserta PBPU atau peserta mandiri yang sudah beralih segmen nih ke penerima bantuan iuran, kalau memiliki tunggakan, memang tunggakannya akan terus menggantung sebelum tunggakan itu dibayarkan. Jadi, meskipun Ibu sekarang sudah PBI aktif ya dari pemerintah, selama tunggakannya itu belum dibayarkan, akan selalu tertagih. Begitu. Karena untuk pemerintah itu kan hanya membayarkan iuran sejak mereka melakukan pengalihan. Jadi ketika sebelum pengalihan masih ada tagihan atau masih ada tunggakan, ya tentu saja masih menjadi tanggung jawab masing-masing pesertanya. Ya, begitu. Jadi kalau nih sewaktu-waktu kepesertaan penerima bantuan iurannya ini diberhentikan oleh pemerintah, ya tunggakannya akan muncul ya Mbak ya. Dan harus dilunasi sebelum melakukan pengalihan sebagai peserta mandiri kembali. Begitu. Oke, selanjutnya dari siapa nih? Nah, dari Kak Victora Jaga Papa. Kak, kalau BPJS-nya di JKN tulisannya tidak ditanggung, maksudnya apa ya? Tidak ditanggung dari pemerintah biasanya itu ya, yang dari penerima bantuan iuran tidak ditanggung, itu artinya berarti dari Kemensos atau dari dinas sosialnya sudah tidak melakukan pengaktifan atau sudah tidak masuk pendataan dari dinas sosialnya. Itu artinya untuk peserta dinonaktifkan tidak bisa digunakan kembali kartunya. Nanti untuk melakukan aktivasi, untuk peserta bisa melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri. Pengaktifan sebagai peserta mandiri gimana tuh Mbak? Kalau untuk pengaktifan sebagai peserta mandiri nanti bisa diproses dari WA Pandawa di 08118165165165. Jadi untuk persyaratannya cukup identitas kakak atau KTP, juga nomor rekening tabungan dan nomor handphone yang aktif. Seperti itu. Selanjutnya dari siapa nih?
Kalau obat secukup, kalau udah 16 kali jadinya Kak, obat secukup secuki kalau udah numat 16 kali bisa diperpanjang nggak? Obat secuki numat. secuki kalau udah 16 kali bisa diperpanjang nggak? Obat maksudnya obat apa, Kak? Iya, mungkin bisa ditulis ya, Lebih Pak, jelas lebih lagi. jelas. Iya, mohon maaf. Oke, selanjutnya nih dari Pak Agus Trisetianugra. Oh Kalau iya, daftar BPJS bisa pakai jalur langit nggak, Kak? jalur langit, Wah, gimana nih jalur langit, jalur orang dalam? jalur ilahi. Jalur langit itu maksudnya jalur mana ini, Pak? Nah, kalau pendaftaran peserta mandiri Bisa melalui dari jalur wifi, jalur wifi, internet, bisa jalur dari non tatap handphone. muka dan tatap muka nih kalau peserta Betul. mandiri. Nah, kalau non tatap muka bisa mendaftar di sini karena layanan Pandawa chat WhatsApp ya di 08118165 bisa diakses 24 jam 7 hari ya. 7 hari. Iya, terus bisa juga di Mobile Mobile JKN, JKN. bisa juga datang ke kantor cabang terdekat atau di beberapa kabupaten ya bisa di mall pelayanan publik ya Mbak ya, khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen, Purworejo dan Banjarnegara. Itu jalurnya Bapak Agus. Oke, selanjutnya nih, wah udah banyak banget. Maaf ini lompat nih. Mana nih mana? Oh, oke. Dari Kak Nisa, BPJS ku jarang digunakan Kak, gimana ya? Gimana tuh Kak kalau jarang digunakan? Gimana? Berarti alhamdulillah kakaknya Alhamdulillah selalu diberi kakaknya kesehatan. betul sehat Ketika selalu. memang kakaknya terdaftar sebagai peserta mandiri, untuk iurannya alhamdulillah digunakan atau dimanfaatkan untuk peserta yang lain yang lebih membutuhkan. Iya. Seperti itu. Karena kan untuk BPJS kesehatan sistemnya gotong royong. Betul. Jadi meskipun setiap bulan ada iuran yang ditagihkan, ketika yang bersangkutan atau peserta tidak menggunakan, bukan berarti tagihannya itu tidak digunakan atau menganggur kakak, tapi digunakan untuk pasien atau peserta lain yang lebih membutuhkan. Misal untuk pasien yang perlu cuci darah setiap minggu mungkin, untuk pasien operasi besar, untuk para ibu hamil yang melahirkan bayinya, baik itu dari proses normal atau sesar, atau dari pasien-pasien lain yang memerlukan pelayanan kesehatan setiap harinya. Betul. Nah, doa-doa dari orang yang menggunakannya itu di kakaknya ini, alhamdulillahnya kakaknya jadi nggak pakai sehat terus gitu. Semoga jangan sampai pakai ya. Oke, selanjutnya dari Kak Salova. Kak, kartu PBI aku keterangannya cuma sampai November 2025. Apa masih bisa dipakai? Keterangannya sampai November 2025 itu keterangan di mana Kakak? Iya, keterangannya di mana ya? Ini Kak Salovanya baca di mana? Oke. Biasanya kalau penonaktifan itu keterangannya antara dinonaktifkan akhir bulan, tidak ditanggung, atau tidak ditanggung ya. Atau untuk pekerja biasanya resign ataupun mengundurkan diri. Oke, wah ini dari Kak Salva pertanyaannya banyak banget ya, tapi sama. Oke. Takut tenggelam. Iya, takut tenggelam. Oh, nih dari Kak Jinji. Kak, aku udah daftar JKN Mobile, tapi kok anak sama suamiku nggak masuk di aplikasi ya, padahal sama-sama PBI. Oh ya, nanti bisa dilakukan pengecekan juga di kantor untuk penerima bantuan iuran. Kan ada 2 penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ketika memang penerima bantuan iuran milik ibu siapa? Milik kakak siapa? Kakak Jinji itu memang sama untuk pembiayanya dengan suami dan juga anaknya. Nanti bisa melakukan pengupdatean data kakak supaya dijadikan satu aplikasi yang sama di kantor terdekat ya. Tapi misal pembiayanya ternyata beda, misal punya ibu dan suami dari pemerintah pusat tapi punya anak dari pemerintah daerah, mohon maaf, nanti yang bisa dijadikan satu aplikasi yang sama hanya untuk peserta dengan segmen pembiaya yang sama. Seperti itu Kak Jinji ya. Nanti kalau ke kantor cukup dibawa kakaknya aja ya. Membawa fotonya juga nggak apa-apa ya, foto Fotonya kakaknya. boleh. Karena sekarang kita sudah nggak memintakan dokumen fisik. Betul. Jadi meskipun nanti membawa dokumen atau berkas, nanti kami kembalikan juga. Jadi nggak perlu difotokopi, nggak apa-apa. Begitu. Oke, selanjutnya dari Kak Anik Hoya. Kakak, kalau pembayaran BPJS Mandiri ditolak, kenapa ya kakak?
ini ditolak gimana ya Kak ya pembayarannya di sistem pembayaran di ATM, di bank, e-commerce atau apa? Mungkin Nanti harus dicek dulu untuk segmen kepesertaannya, dipastikan untuk kakaknya untuk segmen kepesertaannya masih terdaftar sebagai peserta mandiri. Bisa jadi kakaknya mungkin sudah beralih ke tempat kerja atau ke pemerintah, atau sebaliknya mungkin belum dialihkan sebagai peserta mandiri, masih dari segmen yang sebelumnya. Terus dari Kak Anaun, Kakak mau nanya, kalau BPJS yang sudah lama nggak dibayar gimana Kak biar bisa aktif lagi? Nanti untuk peserta yang menunggak atau sudah lama tidak dibayarkan iurannya, untuk pengaktifannya cukup melakukan pembayaran tagihannya. Nanti untuk pembayaran bisa melalui Alfamart, Indomart, kantor pos, e-commerce, mobile banking, bisa di atau banknya langsung. kanal pembayaran yang lain. Yang penting bisa untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Nanti paling ditunggu 5-10 menit, asalkan pembayarannya sudah masuk, kepesertaannya otomatis aktif, bisa langsung digunakan. Tapi ada informasi juga ya untuk peserta mandiri yang sebelumnya menunggak, itu nanti ketika digunakan untuk rawat inap 45 hari dari proses pelunasan akan dikenakan masa denda rawat inap. Jadi masa denda rawat inap itu berlaku untuk peserta yang menunggak terhitung 45 hari dari pelunasan. Untuk biaya denda atau masa denda rawat inap, dendanya itu berlaku 5% dari dikalikan bulan tertunggak maksimal 12 bulan, dikalikan biaya inasi bijis di rumah sakitnya. Tapi misal sejak pelunasan itu hanya digunakan misal untuk kontrol, untuk poli ataupun ke vaskes tingkat pertama, itu tidak dikenakan denda rawat inap. Nanti untuk denda rawat inap juga akan hilang di hari ke-46. Jadi dipastikan untuk pembayaran iuran peserta mandiri dilakukan secara rutin setiap bulan ya, supaya kepesertaannya tetap aktif, juga menghindari dari denda rawat inap. Karena sekarang juga membayar iuran juga gampang banget ya Mbak. Tadi udah disebutkan Mbak Nada ada 1 juta lebih karena pembayaran iuran JKN. Betul. Jadi misal dari satu kanal nggak bisa dicoba ke kanal yang lain. Bisa jadi bukan kepesertaan yang bermasalah, tetapi dari kanalnya yang sedang ada kendala. Nah, untuk membayar tagihan iurannya ini menggunakan virtual account ya Mbak, tapi memang ada beberapa kanal pembayaran yang cukup membutuhkan nomor BPJS-nya aja. Nah, untuk cek virtual account bisa di mana? Bisa di Pandawa, bisa di Mobile JKN, di Kersen 165 juga bisa. Gitu. Oke, selanjutnya dari siapa ini? Oke nih, dari Kak Mommy Love. Kak, kalau mau aktifin KIS yang dari pemerintah untuk melahirkan bisa atau tidak? Kalau mau mengaktifkan KIS dari pemerintah, nanti untuk proses pengaktifan sebagai penerima bantuan iuran kembali, itu prosesnya melalui pengajuan. Nah, nanti di prosesnya bisa dikonfirmasi ke desa atau ke dinas sosial sesuai dengan domisili kakaknya ya. Mungkin ketika memang dari pemerintahnya ada program untuk ibu hamil, nanti bisa dikonfirmasikan, biasanya dimintakan keterangan mungkin keterangan periksa dari dokter atau dari puskesmas kalau yang menyatakan yang bersangkutan hamil dan sebagainya. Tapi kalau untuk pengajuannya cukup dari desa atau ke dinas sosial setempat. Oke, selanjutnya dari Kak Ida Putri. Kak, aku udah ganti vaskes tanggal 1 Januari, udah verifikasi juga. Tapi kenapa di JKN masih vaskes yang lama ya? Gantinya di 1 Januari nih, Kak. Jadi untuk perubahan vaskes itu aktifnya atau berlaku di vaskes yang baru per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi misal di prosesnya bulan Januari, mau itu di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bahkan tanggal 30 nih. Tanggal 30, nanti aktifnya sama untuk vaskes yang baru di tanggal 1 bulan Februari. Bulan berikutnya. Betul, tapi menunggu tanggal 1 Februari bukan berarti BPJS-nya tidak bisa digunakan, tetapi masih aktif di vaskes yang sebelumnya. Itu. Atau kalau misal kakaknya nih pindah vaskesnya di luar kota karena kakaknya lagi di luar kota, nah kakak tetap bisa berubah di luar kota itu maksimal 3 kali kunjungan di FKTP. Gitu. Oke, selanjutnya dari aku jadi ikut-ikutan halus nih, jadi ikut-ikutan Mbak Nada. Biasanya aku tidak sehalus ini. Oh my god. Ya lagi.
Oke, selanjutnya dari Kak, oh ini nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya nih, dari Ibu Fitri 14_30. Maaf, tanya dong Kakak, kalau mau pindah Vaskes gimana ya Kak? Nah, tadi kan kakaknya juga sudah memberi tips ya, kakaknya yang tadi. Jadi untuk perubahan Vaskes bisa dari aplikasi mobil JKN. Di Nanti sini. Mana di ya? aplikasi, Sana. bisa juga dari WA Pandawa, Bisa di WA Pandawa. atau bisa ke kantor langsung. Gitu. Gampang banget, tinggal klik 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 klik. Tinggal Vaskesnya klik pindah. klik. Nanti bisa diproses atau bisa berhasil aktifnya per tanggal 1 bulan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan unik nih dari Kak Herlin. Mbak, apa boleh membatalkan BPJS Mandiri tapi sudah dalam proses tinggal pembayaran dan sudah ada tagihan? Mau pembatalan bisa nggak nih Mbak? Kalau untuk pendaftaran peserta mandiri itu kan ketika melakukan pendaftaran sebenarnya sudah ada info konsennya ya, baik itu pendaftaran ke kantor atau dari WA Pandawa, itu untuk di info konsennya sudah tertera kalau untuk pendaftarannya itu berlakunya seumur hidup. Jadi tidak bisa dilakukan penonaktifan kecuali yang bersangkutan misal pindah kewarganegaraan, misal kerja di luar negeri, ataupun beda ataupun pindah segmen, itu baru bisa dilakukan penonaktifan selain ke luar negeri dan juga meninggal dunia. Nanti untuk perubahan segmen baik itu ke tempat kerja atau ke pemerintah. Jadi sesuai dengan info konsennya ya, untuk pendaftarannya tidak bisa dinonaktifkan. Tidak bisa dibatalkan. Oke, selanjutnya dari Kak Teram Itna. Kakak, saya sudah PPK, tapi di BPJS kok masih ada tagihan bulanan? Gitu. Ini PPK-nya per kapan ya Kak ya? Teram. Iya, nanti dicek dulu untuk BPJS Kesehatannya di aplikasi mobil JKN. Untuk P3K-nya apakah bentar ya, PPK? P3K. Untuk P3K-nya sudah ada pengalihan segmennya atau belum, atau masih terdaftar sebagai peserta mandiri. Ketika memang di aplikasi mobil JKN untuk segmennya masih terdaftar sebagai peserta mandiri, berarti kan harus melakukan pelaporan dulu, baik ke kantor, lewat WA Pandawa, atau melalui PIC instansinya. Kalau untuk P3K dipastikan nanti dilampirkan SK-nya, seperti itu. Seperti itu Kak. Wah Kak, siapa tadi? Ya itu, semoga masih ada di sini ya. Nih, selanjutnya nih dari Kak Wibi Kopier. Kak, anak saya satunya kok beda puskesmas sendiri. Cara gantinya gimana ya? Vaskesnya masih berbeda ya. Nanti untuk perubahan vaskes tadi bisa dari aplikasi mobil JKN, bisa dari WhatsApp Pandawa, atau bisa datang ke kantor. Nanti cukup dibawa identitas atau melampirkan identitas ketika dilakukan perubahan. Seperti itu. Dari Kak Dasendria. Kakak satunya mirip Lisa Blackpink. Wah, Blackpink in your area. Yang mana nih? Oke, selanjutnya nih. Nah, dari Kak Mawar Shop. Kak, aku udah download mobile JKN kok nggak bisa daftar ya? Nggak bisa daftarnya, kendalanya apa dulu kakak? Nanti bisa dicek dulu, dipastikan untuk NIK dan nomor handphonenya sudah sesuai dengan data yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Nanti ketika diproses menu daftar itu ternyata nomor handphonenya belum sesuai dengan nomor handphone yang kakak punya sekarang, nanti bisa melakukan perubahan nomor handphone dulu melalui WA Pandawa. Karena untuk proses pengaktifan atau aktivasi aplikasi mobil JKN nanti perlu dikirimkan kode OTP sesuai dengan nomor handphone yang didaftarkan. Begitu. Kalau nomornya berubah gimana tuh Kak? Nomornya udah nggak aktif. Nomornya sudah nggak aktif nih. Nomor yang baru belum diupdate di aplikasi mobil JKN atau di BPJS Kesehatannya. Nanti bisa melakukan perubahan nomor handphone. Bisa di chat WhatsApp Pandawa. WhatsApp Pandawa, bisa juga di care center untuk melakukan perubahan nomor handphone ya. Begitu. Selanjutnya dari Kak Etno Septiani. Kak, anak saya belum daftar kartu BPJS, apa harus datang langsung ke kantor BPJS? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Iya, karena saat ini BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu JKN ya. Sekarang adanya kartu digital yang teman-teman atau sobat JKN bisa download di aplikasi mobile JKN. Seperti itu. Untuk anak, asalkan sudah terdaftar aktif, ketika belum ada kartunya, cukup membawa KIA anak. Ketika sudah punya KIA, juga bisa dilayani di Vaskes tingkat pertama atau rujukan. Ya, karena sekarang data dari BPJS Kesehatan itu sudah terintegrasi ya, nggak dengan NIK yang ada di KIA, yang ada di KK, ada di KTP, gitu. Jadi ketika
berobat sudah nggak perlu ribet-ribet bawa banyak kartu, satu kartu aja cukup. Betul, karena untuk NIK sudah bisa digunakan sebagai identitas tunggal. Betul sekali, betul. Oke, selanjutnya nih dari Kak siapa ya? Siapa lagi nih yang mau bertanya? Karena ini spam ya, jadi banyak yang spam maksudnya. Jadi harus scroll lagi. Dari mana nih? Oh ini. Dari Kak Susianti Asari. Kakak, BPJS anak saya mungkin 2 tahun yang lalu dialihkan ke pemerintah, namun tidak pernah digunakan. Masih berlaku tidak ya? Nanti untuk melakukan pengecekan, kakaknya bisa dari tadi, sama bisa dari WA Pandawa atau bisa di care center di 165 untuk melakukan pengecekan apakah masih aktif tidaknya. Tapi ketika memang yang bersangkutan tidak menggunakan atau jarang menggunakan, itu tidak memungkinkan atau bukan berarti untuk BPJS-nya dinonaktifkan. Jadi kalau untuk yang penerima bantuan iuran, ketika untuk data kakak-kakaknya atau anaknya atau keluarganya, asalkan masih masuk terdata dari data dinas sosialnya atau Kemensosnya, pesertanya masih aktif. Tidak mengharuskan yang harus selalu digunakan dan sebagainya. Seperti itu. Seperti Oke nih, dari Kak Irma. Kak, punyaku kok keluarnya RT kosong, RW kosong ya? Apa itu masih bisa tetap dipakai? Oh, alamatnya belum sesuai berarti ya. Iya Sebenarnya nih. kalau untuk datanya kan harus disesuaikan sesuai dengan data kakak atau KTP-nya. Nanti untuk penyesuaian identitasnya, baik itu nama, tanggal lahir, alamat, itu bisa diakses dari WA Pandawa. Tapi misal memang belum melakukan perubahan data alamatnya, RT atau RW-nya, asalkan untuk NIK nama dan tanggal lahirnya sesuai, itu tetap bisa diproses untuk pelayanan kesehatan. Tapi tetap harus dilaporkan untuk perubahannya ya. Iya. Dari Kak Baco Capi. Wah, Baco Capi enak sekali. Enak sekali hujan-hujan. Hujan-hujan makan baco Capi. Kak, aku mau tanya agak panjang, boleh DM nggak? Boleh nggak ya? Boleh, silahkan ya. Selanjutnya dari Kak, wah maaf terscroll nih. Dari tadi di bawahnya kakak Baco Capi. Baco Capi? Oh, namanya lucu sekali Baco Capi. Baco Capinya enak tidak? Baco Capinya beli di mana Baco Capi? Nah ini nih dari Kak Septi. Kak, kalau nomor HP sudah ganti gimana cara masuk aplikasinya Kak? Tadi bisa melakukan perubahan nomor handphone dulu ya dari aplikasi dari WA Pandawa. Nanti kalau misal memang sebelumnya sudah pernah masuk aplikasi Mobile JKN, ketika nomor handphonenya sudah diupdate, tinggal memilih menu masuk lalu lupa kata sandi. Karena ketika sebelumnya sudah punya akun, tetap terbacanya sebelumnya sudah memiliki akun BPJS Kesehatan. Jadi cukup melakukan perubahan kata sandi. Iya, dengan fitur dengan pilih menu lupa kata sandi. Tuh. Oke, selanjutnya ini siapa ya? Mana. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada banyak sekali Kak, sabar ya. Ini banyak sekali. Oh, ini dari Kak Moms of 2R. Kira-kira anaknya siapa nih? Moms 2R, Rizky Ridho. Rafathar dan Rayanza. Wah, ini Mama Gigi nih yang nanya. Halo Kak, untuk penambahan anggota BPJS PBI yang baru lahir otomatis atau gimana? Pendaftaran bayi baru lahir ya? Pendaftaran bayi baru lahir ya. Sebenarnya kalau untuk penambahan bayi baru lahir itu bisa langsung diproses penambahan dari vaskes tingkat pertama atau rumah sakit ketika melakukan lahir atau proses persalinannya seperti itu. Tapi misal dari vaskesnya belum melakukan penambahan atau pendaftaran untuk bayinya, untuk Mami 2R ini bisa melakukan pendaftaran atau penambahan sendiri, bisa ke kantor BPJS langsung atau bisa dari WA Pandawa. Misal sudah masuk kakak, nanti bisa dilampirkan kakaknya yang baru yang sudah ada nama
atau sudah ada data anak-anaknya, bayi-bayinya, tapi misal belum bisa melampirkan surat keterangan kelahiran. Dan NIK ibu ya. Betul. Nanti bayinya akan ditambahkan mengikuti kepesertaan ibunya. betul. Nanti namanya bayi Nyonya Ibu R siapa? gitu, begitu. Nanti bisa diubah namanya maksimal 3 bulan. Atau ketika memang sudah masuk kakak, bisa langsung ditambahkan menggunakan NIK dan nama sesuai dengan nama bayinya. Seperti itu. Ya, selanjutnya dari Kak Bangkit Cendekiawan. Kak, saya korban PHK, tapi dipaksa untuk bikin surat ngundurin diri. Apakah bisa klaim JKP, Kak? Wah, kalau ini Kak Bangkit bisa tanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan ya, ke tetangga kami. Ya, karena berbeda kewenangan ya, Kak ya. Karena kalau kami terkait BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya. Mana nih? Mana siapa ya? Kalau dari sini juga boleh? Enggak, ini udah dari awal, cuma ini enggak turun sama sekali. Oke, dari oh ini udah. Kak mirip Lisa Blackpink. Yang mana ini? Bagaimana Yang cara enggak pakai kacamata. Mana? Sebentar. Kak, kalau P3K paruh waktu status JKN non-aktif bisa ngaktifin sendiri ke BPJS enggak? Kalau paruh waktu itu melalui PIC dari instansinya ya. Wah. Ini cenderung pertanyaannya tuh sama, jadi kami pilih yang berbeda ya. Kak, kalau pas bayi dapat BPJS dia hilang. Ini Kak, dari Kak Lili. Wah, tadi ada Moms R, sekarang ada Lili. Wah, jangan-jangan. Sudah lengkap nih, Iya. Rafathar, Rayanza, dan juga Lili. Iya. Kak, saya udah daftar mobile JKN, cuma susah di auto debitnya, Kak. Berarti ini mau pengaktifan auto debit atau sebelumnya sudah masuk aplikasinya atau belum? Biasanya untuk peserta mandiri yang belum melakukan pembayaran memang harus melakukan pendaftaran auto debit secara langsung juga dari aplikasi mobile JKN-nya. Tapi misal untuk aplikasi mobile JKN-nya terkendala auto debitnya belum bisa diproses selain ke kantor banknya langsung, mungkin bisa dicoba masuk kembali aplikasinya setelah pembayaran pertama. Kalau misal sudah dibayarkan iurannya, itu ke pesertanya aktif, biasanya tidak ada warning auto debitnya lagi. Tapi kalau untuk peserta yang masih penangguhan pembayaran, biasanya memang harus ada warning, harus didaftarkan auto debitnya dulu. Seperti itu. Selanjutnya nih, nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Ini sesuai dengan tema kita yang tertulis di atas nih. Gimana cara mengaktifkan kembali kepesertaan yang non-aktif? Bagaimana itu? Jadi nanti untuk kepesertaan kakaknya sebelumnya segmennya dari segmen apa dulu? Kalau untuk segmen mandiri, nanti untuk pengaktifannya bisa melakukan pembayaran iuran atau tunggakannya. Tapi misal untuk kakaknya sebelumnya untuk segmennya dari pemerintah, dari tempat kerja atau yang lain, nanti untuk proses pengaktifannya bisa dialihkan atau diaktifkan sebagai peserta mandiri. Peserta yang melakukan pembayaran iuran setiap bulan secara mandiri. Untuk prosesnya sendiri bisa melalui aplikasi mobile JKN atau bisa dari WA Pandawa juga. Untuk persyaratannya cukup ada identitas kakak dan KTP dan juga nomor rekening tabungan serta nomor handphone yang dipastikan aktif ya. Tuh, Pandawa bisa diakses 24 jam, bisa di mana aja, kapan aja, selama 1 minggu. 24/7 ya. 24/7. Tuh, oke, selanjutnya nih dari Kak Marsha. Ini pakai caps lock, berarti aku harus Kak Marsha dengan sekuat tenaga ya. Kak, kemarin kan aktifin BPJS ke kantor, nah disuruh tunggu 14 hari, tapi besok kesana lagi buat aktifin bisa nggak? Berarti mau ke kantor lagi itu sebelum 14 hari atau bagaimana? Kalau pendaftaran baru memang harus 14 hari ya Mbak ya? Betul, untuk pendaftaran peserta mandiri, untuk peserta baru memang ada masa tunggu 14 hari. Jadi dari masa administrasi atau masa tunggu 14 hari itu nanti bisa dibayarkannya di hari ke-14 itu. Tuh, tapi kalau alih segmen, tapi kalau pengalihan segmen, misal sebelumnya sudah pernah terdaftar dari segmen lain, lalu ingin mendaftarkan sebagai peserta mandiri, nanti ada opsi untuk aktif yang tanpa masa tunggu 14 hari.
Cuma nanti untuk tagihannya harus ditagihkan atau dimunculkan sejak bulan penonaktifannya. Penonaktifan. Jadi itu opsional untuk peserta yang kali segmen sebelumnya pernah terdaftar. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Kak Wong Tani. Kakak, kalau nomor NIK JKN salah gimana ya? NIK-nya nggak sesuai nih. Oh, NIK-nya nggak sesuai dengan kartu BPJS Kesehatannya, itu nanti harus dicek dulu ya Kak, harus dilaporkan karena sekarang kan untuk identitas JKN itu kan mandatorinya atau pengecekannya itu kan berdasarkan NIK, jadi dipastikan harus sesuai dengan NIK-nya yang dimiliki peserta, baik NIK di KK atau di KTP-nya. Dipastikan juga untuk NIK di KK dan KTP-nya sudah sama. Nanti kalau misal memang sudah sesuai untuk NIK KK dan KTP-nya dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Kalau misal kakaknya dari segmen PBI, tapi mohon maaf ya Kak, untuk perubahan NIK tidak bisa kami proses atau tidak bisa kami rubah karena untuk NIK penerima bantuan iuran itu seperti sudah paten, kami tidak bisa melakukan perubahan. Jadi misal untuk peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, ketika NIK-nya tidak sesuai dengan data BPJS Kesehatan, harus melakukan pengusulan ulang sesuai dengan NIK yang tertera di KK dan KTP-nya. Tapi boleh dilakukan pengecekan dulu kantor atau di WA Pandawa. Oke Kak, ini ada Kak Lady HH19. Dia mau login mobile JKN tapi nggak dapat kodenya atau OTP-nya. Bagaimana itu? Kalau misal nomor handphonenya sudah sesuai, dipastikan untuk nomor handphonenya ada pulsa regulernya ya Kakak. Betul. Karena untuk OTP itu kan masuknya lewat SMS. Sama Dan dipastikan ada pulsanya. Karena kalau misal tidak ada pulsanya atau mungkin minim, itu memang kode OTP-nya susah masuk. Sama mungkin kalau misal untuk apa sih namanya, kartu Telkomsel itu memang susah Kakak. ya agak lama ya Agak manualnya. lama. Paling misal sebelumnya sudah punya akun, nanti bisa dipilih menu lupa kata sandinya, itu dipilih menggunakan OTP email. Kalau emailnya sudah terdaftar, kalau emailnya belum terdaftar, Tentu bisa saja. didaftarkan di chat WhatsApp Pandawa di 08118165 Oke, dari Kak Iya, oke, ada loker kah Kak? Nah, untuk loker BPJS Kesehatan bisa Banyak sekali dipantau, ada loker. bisa dicek nih Kak Lunar. Nada. Hai, Kak siapa? Lunar. Lunar. Nah, kembali lagi nih ke loker. Nah, teman-teman atau sobat JKN bisa cek di web rekrutmen BPJS Kesehatan ya. Nanti bisa dipantau di situ dan juga pantau juga di media sosial BPJS Kesehatan RI yang ada centang birunya. Jangan lupa karena banyak informasi seputar loker BPJS Kesehatan tuh yang ini loh Kak, penipuan atau scam. Jadi harus hati-hati. Pastikan informasinya itu berasal dari akun resminya BPJS Kesehatan. Bisa juga cek di Talentix-nya BPJS Kesehatan. Di situ akan selalu ada kalau memang ada posisi yang dibutuhkan. Betul, karena untuk rekrutmen BPJS atau pegawai BPJS Kesehatan itu memang dilakukan secara terpusat. Jadi bukan yang melakukan atau mendaftar ke kantor cabang masing-masing, itu tidak. Jadi tidak perlu mengirimkan lamaran ke kantor terdekat, cukup mengakses halaman Talentix-nya aja, nanti bisa melakukan pendaftaran apply akunnya di situ. Gitu. Dari Kak Marsha, oke Kak, makasih, maaf udah spam. Oke Kak, dengan senang hati tidak dengan apa. Senang hati asalkan sudah terjawab. Oke, nih Kak, dari Kak Livi dan beberapa sobat JKN lainnya. Katanya akan ada pemutihan tunggakan Kak, karena kemarin ada informasi dari Kemenko ya, Pak Muhaimin, Caimin. Iya, gimana nih Kak pemutihan tuh? Kalau untuk pemutihan itu memang kami masih menunggu dari peraturan presidennya, karena kan pasti akan ada regulasi sendiri. Nah, untuk regulasinya sendiri kami belum ada peraturannya. Jadi untuk teman-teman stay tune aja di akun resminya BPJS Kesehatan ya. Nanti ketika sudah ada informasinya, bagaimana regulasinya, bagaimana persyaratannya, ataupun dan lain-lain informasinya, nanti akan diinformasikan secepatnya ketika sudah ada info. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Inyong yang ngapak. Ngapak. Inyong juga ngapak. Jawabnya harus ngapak juga nggak nih? Kakak, kalau dari luar negeri bisa nggak ya bikin
BPJS. BPJS. BPJS bisa nggak? Maksudnya Kakaknya baru dari luar negeri kakaknya nih. baru pulang dari luar negeri. Iya. Kalau kakaknya seorang WNI tentu saja boleh dong, karena Mm-mm. kan untuk BPJS Kesehatan itu kan wajib atau berlakunya untuk seluruh warga negara Indonesia. Tapi misal kakaknya itu seorang WNA atau warga negara asing, nanti bisa melakukan pendaftaran mandiri atau JKN ketika kakaknya sudah tinggal dan juga bekerja minimal 6 6 bulan bulan. secara berturut-turut di Indonesia, seperti itu. Oke, seperti Kak Inyong yang tapi kalau dari namanya sih ini orang Kayaknya Indonesia sepertinya kakaknya ya. WNI ya, Iya, WNI. yang baru pulang maksudnya ya. Wah, baru pulang Wah, kampung. oleh-olehnya banyak nih ya kakak. Nggak minta nggak kok. Bisa dibagikan ke tetangga, ke keluarga maksudnya. Oke. Selanjutnya dari Kak Septian Fakih Aziza. Mm-mm. Kak, kalau bayi dapat BPJS-nya kertas doang dijadiin kartu gimana? Kertas doang. Dari Vaskesnya ya kayaknya nih ya. Ya, biasanya kalau dari Vaskes itu kan diberikan kertas atau keterangan itu dicek dulu ya untuk namanya apakah sudah sesuai atau belum. Biasanya kalau dari Vaskes tingkat pertama itu mendaftarkan masih atas nama bayi nyonya, nama ibunya. Kalau misal memang masih atas nama bayi nyonya, dipastikan diupdate dulu untuk nama anaknya. Kan pasti anaknya sudah punya namanya. Diupdate dulu, bisa dari WA Pandawa, atau misal untuk peserta mandiri itu bisa mengakses aplikasi Mobile JKN untuk perubahan nama anaknya juga, asalkan memang sudah masuk ke data Dukcapil atau sudah diupdate kakaknya, seperti itu. Kalau misal kartunya sekarang sudah lebih canggih daripada selembar kertas itu kakak. Sekarang cukup dari layar saja, cukup dari handphone saja untuk kartunya sudah bisa diakses, seperti itu. Jadi tidak perlu bawa kartu, tidak banyak-banyak. perlu membawa atau dompetnya jadi penuh, menu-menuin dompet itu Jadi nggak tidak perlu. Jadi Karena sekarang tidak perlu selembar kertas lagi. dan data JKN ini sudah terintegrasi dengan NIK. Jadi kalau mau berobat bisa menggunakan NIK yang ada di kartu keluarga, yang ada di KTP, atau kalau yang di anak di KIA. Iya betul, KIA. kartu identitas anak yang warnanya Itu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Sheffield Syiah. Kakak, kalau nomor BPJS nggak bisa dipakai karena double. Satu istri, satu ikut suami. Solusinya gimana ya? Solusinya cukup melakukan pengecekan. Kalau misal seperti itu yang digunakan yang sesuai dengan data NIK. Jadi misal kakaknya itu mau periksa, cukup dibawa KTP-nya aja. Itu pasti nanti untuk yang terdaftar sesuai dengan NIK di KTP itu yang aktif. Karena ketika kakaknya itu sama-sama pekerja dengan suaminya, itu memang harus terdaftar dari masing-masing tempat kerjanya. Oke, selanjutnya dari Kak Arnisha. Kak, kalau BPJS bisa digunakan buat poli bedah gigi dan mulut tanpa rujukan apa enggak? Jadi kalau untuk semua pelayanan kesehatan, itu untuk prosedurnya harus ke Vaskes tingkat pertama dulu ya kakak. Jadi Vaskes tingkat pertama kakaknya itu untuk dokter giginya terdaftar di mana? Iya ya, dokter gigi. Iya, dokter gigi. Kalau enggak, misal kakaknya di Klinik atau puskesmas, nanti sesuai dengan Vaskes tingkat pertamanya dulu. Ketika memang dari Vaskes tingkat pertama tidak bisa melakukan pengobatannya dan sebagainya, perlu dilakukan rujukan, baru akan diproses rujukan ke rumah sakit. Jadi nggak bisa langsung ke rumah sakit, tapi misal gawat darurat bisa langsung ke IGD rumah sakit. Tapi dengan catatan untuk penentu gawat darurat itu bukan dari pasien, tetapi dari dokter yang jaga di IGD-nya. Seperti itu. Oke nih dari Kak Maulida. JKN tuh nggak bisa dibuka, lupa nomor sama password. Udah coba online tapi nggak bisa. Coba online-nya ini di Pandawa mungkin ya. Nggak bisanya kenapa nih Kak? Karena kalau misal lewat chat WhatsApp Pandawa nih, kakak nanti pilih menu administrasi, kemudian ke perubahan data. Kemudian kalau kakak sudah input data yang akan diubah, kakak akan mendapatkan tiket. Nah, kakak sudah sampai tahap mendapatkan tiket atau belum? Betul, dipastikan untuk data yang diinputkan Juga sudah benar. sudah sesuai betul, karena kan misal kakak menginputkan data NIK dari 16 angka, ketika ada satu angka yang terlewat ataupun tidak sesuai, itu kan pasti sudah beda data, jadi tidak bisa
deteksi, tidak bisa dilakukan pengecekan. Jadi dipastikan untuk datanya yang dilampirkan sudah sesuai. Begitu. Oke nih dari KIK Amal, kakak suamiku bikin BPJS untuk diri sendiri, tapi tiap bulan bayarnya 2 anggota. Nanti bisa dicek dulu karena untuk pendaftaran peserta mandiri itu satu kakak. Iya wajib satu kakak ya. Mungkin ini Betul. KIK bisa cek di aplikasi Mobile JKN ya, bisa download dan registrasi di Mobile JKN. Kemudian nanti di situ akan ada keterangan nih info peserta yang Akan terdaftar. muncul. Apakah kakaknya juga ikut terdaftar dalam kesertaan suami kakak atau tidak di situ. Atau bisa juga melakukan pengecekan di WA Pandawa di menu informasi, nanti dimasukkannya identitas kakaknya sebagai istri, apakah terdaftar atau tidak. Kalau misal memang di situ dilakukan pengecekan NIK-nya kakak ternyata aktif terdaftar sebagai peserta mandiri, berarti kan memang kakaknya dilakukan pendaftaran juga. Seperti itu. Oke nih, dari KU Play underscore 21. Perbedaan kelas dalam pelayanan apa aja nih Kak? Kalau untuk kelas itu kan sebenarnya untuk obat dan pelayanan kesehatan itu sama. Sama, untuk medis, Jadi, pelayanan medisnya itu sama betul. Jadi untuk semuanya. kelas itu yang membedakan hanya ketika rawat inap, kelas rawat inapnya, Pelayanan non-medisnya. non-medisnya betul, sama ketika digunakan untuk alat bantu, misal kacamata. Itu nanti untuk peserta dengan hak kelas 1, 2, dan kelas 3 itu kan nanti bentuknya itu pemotongan atau potongan harga. Nanti untuk masing-masing kelas itu potongannya berbeda-beda. Ya. Tapi kalau untuk obat, untuk pelayanan kesehatannya itu semuanya sama. Sama. Kemudian untuk ketika perawatan nih, kelas 2 itu bisa upgrade naik ke kelas 1 ya Kak? Betul. Nah, kelas 1 bisa upgrade juga ke VIP. Namun untuk kelas 3 tidak bisa upgrade ke kelas 2 ataupun kelas 1. Seperti itu. Karena untuk kelas 3 itu masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Untuk iuran aslinya kan ada 47.000. Iya. 42.000, mohon maaf, tapi karena ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000 setiap bulannya. Jadi untuk masing-masing peserta setiap bulan hanya membayarkan iuran 35.000. Ya. Oke nih, ini dari Kak Momsnya Tiara. Teh mau tanya, kalau mau daftarin anak atau tambah anggota, kok nggak bisa daftar di JKN ya? Mau menambahkan anak Mau nih. penambahan anak ya, nanti dipastikan untuk pesertanya dari segmen apa. Jadi untuk penambahan bayi, itu mohon maaf dari aplikasi itu hanya bisa menambahkan untuk peserta dari segmen mandiri. Segmen peserta mandiri belum bisa melakukan penambahan anggota keluarga melalui aplikasi. Paling misal kakaknya belum bisa ke kantor, bisa melakukan penambahan dari WA Pandawa. Kalau misal kakaknya sebagai PNS atau P3K atau TNI Polri mungkin dari suaminya, nanti disertakan juga untuk legar gajinya, dipastikan untuk anak sudah masuk tunjangan. Tapi untuk peserta mandiri ataupun dari pegawai swasta atau BUMN, BUMD itu tidak perlu melampirkan legar gaji, cukup kakaknya aja. Seperti itu. Oke. Selanjutnya dari Kak Aris Girl underscore 2. Mbak, mana ya tadi? Kok hilang? Aduh maaf ya. Mbak, nek BPJS pekerja kelalen email karo nomor telepon sih gimana ya? Oke, untuk Kak Aris nih, kalau lupa email dan nomor telepon bisa update data nomor dan email terbarunya melalui chat WhatsApp Pandawa. Kemudian pilih menu administrasi. Lalu perubahan identitas untuk nomor handphone dan email. Betul, chat Pandawa bisa diakses selama 24 jam, bisa dari mana aja, kapan aja. Oke, bisa jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, hari Sabtu. Sambil malam mingguan, sambil nongki di coffee shop, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Terus, ya itu sih, nggak perlu datang ke kantor karena bisa dari diakses di mana aja. bisa dari rumah aja. Begitu. Oke. Selanjutnya dari mana ini? Siapa lagi yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya sudah banyak. Tinggal ini. Mohon maaf yang terlewat ya kakak-kakak. Iya, karena banyak yang mengirimkannya double-double. Tuh. Oh, nih. Yang double tadi udah ya.
Dari Kak Gumelar Agung Damar mana Kak? Wah, Mas Damar di mana ini? Kakak Damar, gimana Kakak Damar? Iya, belum terlihat. Kebetulan sepertinya Kakak Damar hari ini jaga malam. Mungkin ya, karena dari pagi belum terlihat. Karena kemarin dia jaga sore. Oke. Jadi misal mau ketemu Kakak Damar, mungkin dia akan piket pagi di hari Jumat. Nah, nih Kak, dari Kak B titik. Kak punya BPJS KIS, kalau mau buat BPJS mandiri apa bisa? Tentu bisa Kakak. Kartu KIS-nya masih aktif atau tidak? Misal sudah tidak aktif, nanti bisa langsung melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri di bawah identitas Kakak dan juga nomor rekening dan juga nomor handphone yang aktif. Tapi misal dari pemerintahnya sebelumnya masih aktif, nanti harus melakukan pengunduran diri dulu. Tapi tenang, untuk surat pernyataan pengunduran diri sudah disediakan di kantor terdekat. Nanti bisa diproses, cukup melampirkan materai untuk pengisian surat pengunduran dirinya. Tapi nanti untuk peserta mandiri, misalnya dari pemerintah sebelumnya di kelas 3, beralihnya sebagai peserta mandiri kelas 3 juga, itu tidak diperkenankan ya, karena kan untuk haknya sama. Jadi misal sebelumnya dari pemerintahnya masih aktif, nanti boleh melakukan pengunduran diri ketika yang bersangkutan ingin upgrade kelasnya. Gitu. Oke, dari ini pertanyaannya banyak sekali nih Kak. Pertanyaan yang sama. Caranya mengalihkan BPJS yang berbayar ke tidak berbayar atau caranya mendaftar PBI itu bagaimana? Ini teman-teman bisa disimak ya yang pertanyaannya sama. Oke, punya dulu. Jadi untuk peserta mandiri yang mau beralih ke penerima bantuan iuran atau BPJS yang gratis, itu untuk prosesnya melalui pengajuan dulu ya kakak-kakak. Untuk proses pengajuannya bisa proses di desa dan di dinas sosial sesuai dengan domisili kakak-kakaknya masing-masing, sesuai dengan kakaknya ya. Nanti kalau misalnya memang pengajuannya disetujui, kakaknya masuk dalam kriteria penerima bantuan iuran, nanti bisa beralih. Cuman nanti ketika sebelumnya masih ada tagihan, tetap menjadi tanggung jawab kakak-kakaknya sendiri ya. Karena untuk iuran peserta yang dari pemerintah nanti dibayarkan atau dialihkannya itu sesuai dengan bulan pengalihannya. Jadi untuk bulan sebelumnya untuk tagihannya tetap akan muncul. Dan kalau kepesertaan penerima bantuan iuran ini sudah otomatis ada di kelas 3 ya. Tuh, jadi tidak jika kelas 3 ini ketika mendapatkan pelayanan di Vaskes ini tidak bisa naik kelas. Begitu ya teman-teman Sobat JKN, yang dari tadi pertanyaannya sama dan banyak banget yang spam. Seperti itu penjelasannya. Dan oh iya, harus digarisbawahi bahwa untuk pengajuan peserta PBI atau penerima bantuan iuran ini tidak bisa langsung aktif ya Mbak ya, karena harus melalui proses verifikasi dulu. Seperti itu. Dan dipastikan kakak-kakaknya memang masuk kriteria sebagai penerima bantuan iuran. Wah, ini Kak Syafilsia tadi kenapa ya Mbak? Tetap nggak bisa dipakai Kak, jadi pakai umum terus, mau nangis. Kalau yang dokter gigi kepesertaannya mungkin ya? Kayaknya bukan deh. Intinya Kak Syafil, kalau misal kepesertaannya nih aktif, bisa dicek di aplikasi Mobile JKN. Selama kepesertaannya aktif itu harusnya bisa dipakai di mana saja. Pun kalau sedang di luar domisili, di luar Vaskes yang terdaftar, bisa melakukan kunjungan maksimal 3 kali ya. Gitu. Mungkin kalau misal butuh informasi lebih lanjutnya, nanti bisa ke kantor terdekat juga kakak, karena kan mungkin harus dilakukan pengecekan juga. Kalau dari live kan saya tidak bisa melakukan pengecekan ya kakak. Terus dicek dulu, mungkin kendalanya di mana, apakah mungkin kartunya aktif atau tidak, datanya sudah sesuai atau belum, atau mungkin Vaskesnya terdaftarnya di mana, tapi kakaknya periksanya di mana. Gitu. Ini dari Kak Zakia. Maaf, itu sebelah kiri Mbak Cherry bukan ya? Sebelah kiri. Ke kiri itu yang sini. Kiri ini. Tapi kalau sini kan sini nih. Kiri ini. Iya. Cherry Mbak Cherry. Bukan. Ini Mbak. Ini Mbak Apel. Ya. Tadi ada strawberry, ini cherry. Saya kakak Nada, bukan kakak Cherry. Iya. Mungkin kakak Cherry itu kembaran saya yang terpisah.
Oke, selanjutnya dari siapa ya? Ini mana ya, mana ya? Kak, kenapa punyaku belum update kakak terbaru ya? Masih Siapa nih? gabung ke kakak yang lama. Nah, kakaknya sudah laporan belum kakak? Mhm. Karena di sini kan untuk kewajiban peserta, salah satunya itu melakukan perubahan atau melaporkan perubahan datanya setiap ada perubahan, baik itu data alamat, data kakak, data Nomor identitas nomor handphone, handphone, bahkan itu harus email, melakukan pelaporan. Jadi nggak semuanya itu serba otomatis otomatis. perubahannya, karena kan misal kakaknya pindah alamat nih, kami kan nggak tahu ya kalau kakaknya sudah pindah alamat. Jika Jadi tidak dilaporkan. betul. Jadi misalnya kakak-kakak semuanya ketika memang datanya ada perubahan, itu harus segera dilaporkan ya, supaya datanya bisa tervalidasi sesuai dengan data terupdate-nya. Begitu. Jadi jangan nunggu berubah, tapi nunggu kakaknya sendiri yang melaporkan. Melaporkan. Oke, selanjutnya dari Kak, sign soft spoken. Wah, soft spoken. Kita Soskon pun jawabnya harus banget soft kita ini. spoken. Nggak ada. Apakah bisa konsul lewat WA Kakak? Bisa dong, kan sekarang untuk WA Pandawa sudah ada menu layanan untuk informasi serta pengaduan. Jadi yang dulunya untuk WA Pandawa hanya untuk layanan administrasi, sekarang sudah di-upgrade, sudah diformulasikan lagi supaya bisa dilakukan untuk layanan informasi serta pengaduan seperti itu. Tuh di 08118165 Ini kalau via chat. Kalau mau via telepon bisa di care center 165. Bisa diakses 24 jam. Jadi kakak mau teleponan malam minggu, Gitu. Oke, selanjutnya mana nih dari Kak, tolong baca komenku yuk. Tolong yang baca mana nih? komenku dong, yang mana nih? Maaf ya, ini kita juga sambil scroll mencari yang belum terbacakan. Nih dari Kak Lina. Mungkin tadi belum bergabung ya. Bu, kalau pindah vaskes bisa langsung dipakai ke tempat vaskes baru apa harus nunggu lagi? Jadi untuk perubahan vaskes kakak nanti diakses atau bisa digunakan di vaskes yang baru per tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi misal melakukan perubahan di bulan Januari, nanti aktifnya mulai tanggal 1 bulan Februari. Nanti sebelum beralih atau sebelum untuk bulan ini, bulan Januarinya, ketika butuh pelayanan kesehatan masih terdaftar di vaskes yang sebelumnya dulu. Ketika kakaknya domisilinya untuk vaskes yang sebelumnya itu di luar domisili kakak sekarang, tenang saja, bisa tetap layani di vaskes tingkat pertama, tapi dibatasi 3 kali kunjungan ya sebelum aktif per tanggal 1 bulan berikutnya. Oke nih Kak, pertanyaan satu lagi nih. Izin Kakak tanya, kalau baru pindah provinsi BPJS dari pemerintah, apa bisa digunakan di tempat yang baru? Nah ini pemerintah BPJS dari pemerintahnya yang PBI APBN atau yang PBPU BP Pemda. Kalau yang PBI APBN bisa digunakan di seluruh Indonesia. Tapi kalau pemberi bantuannya adalah Pemda, kalau yang memberi Pemda itu tertulis membagikan PBPU BP Pemda. Nah itu memang hanya bisa diakses atau digunakan di daerah tersebut, aja. daerah yang membiayai itu. Oke Mbak, mungkin ini kita bisa cukupkan ya live untuk hari ini. Kita sudah 1 jam. Sudah 1 jam. Iya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Untuk teman-teman yang belum terjawab bisa join lagi di live kita di hari Jumat ya di jam 15.30. Bisa tanya-tanya di situ. Ajak juga teman, saudara, tetangga untuk join live apabila mereka ada pertanyaan seputar program JKN dan BPJS Kesehatan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.